Cerita berlanjut setelah gelombang binatang iblis yang lebih ganas kembali dan semakin besar. Lindong beserta semua orang berusaha untuk mempertahankan benteng kota. Melihat binatang iblis semakin tak terkendali, Lindong maju dan memulai pembantaian besar-besaran. Namun tiba-tiba tanah mulai bergetar. Binatang yang besar muncul dari tanah menyerbu dengan panik ke arah Lindong. Dengan langkah kaki yang mengguncang bumi disertai dengan aura biadab, binatang iblis raksasa melompat ke permukaan. Lindong mengetahui ini adalah kalajengking iblis bumi, berada di tingkat manifestasi tingkat tinggi. Hanya tinggal selangkah lagi mencapai tahap nirwana, sehingga memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi dan bahkan bisa menjadi manusia. Tubuh kalajengking iblis bumi melesat, capitnya dengan mudah merobek binatang iblis yang menghalangi jalannya. Lindong telah meningkatkan kewaspadaannya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan binatang iblis yang begitu kuat. Kemudian, kalajengking iblis bumi menyerang ke arahnya. Capitnya dengan cepat menebas tubuh Lindong. Lindong segera mengaktifkan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi. Tubuhnya menjadi gumpalan asap hijau dan menghindari capit kalajengking iblis. Lindong menembakkan tombak ke arah penjapit dengan kecepatan kilat. Di bawah serangan ini, kalajengking iblis bumi kesakitan. Dia mengeluarkan energi yang kuat menyebar. Lindong didorong beberapa langkah dan dampaknya juga menghancurkan banyak binatang iblis di sekitarnya. Lindong berkata, layak menjadi binatang iblis manifestasi tahap puncak. Saat ini kekuatan Yuan di tubuhnya sangat bergejolak dan ingin memanfaatkan pertempuran epik ini untuk mencapai terobosan. Lindong mengangkat tombak tulang buaya surgawinya dan menciptakan langit yang penuh dengan bayangan tombak dan menghujani kalajengking iblis bumi. Di waktu yang sama, pertempuran Lindong telah menjadi titik fokus banyak orang. Siang Huang mengejek Lindong yang ingin mengalahkan binatang iblis di tingkat manifestasi tingkat tinggi. Li Sheng berkata jika dia mati itu tidak masalah. Terpenting kita tidak bisa membiarkan harta karun jiwa bumi dihancurkan. Saat dia dan binatang iblis sudah lelah, aku akan mengambil tindakan dan membunuhnya. Kemudian aku akan mendapatkan kristal iblis dan dengan mudah mengambil tombak tulangnya juga. Sementara mereka berencana jahat, semburan bayangan tombak telah mendarat. Kalajengking iblis bumi segera membentuk pertahanan, menciptakan percikan api yang besar meletus. Pelindung tubuh kalajengking iblis bumi memang cukup kuat. Namun tombak tulang buaya surgawi terlalu tajam. Banyak bekas luka tombak muncul di baju besi kalajengking iblis. Namun ini belum cukup. Lindong mengeluarkan jurus 9 bayangan ungu penghancuran. Segera 9 bayangan muncul terpisah. Dalam kecepatan kilat menyerang di bagian titik terlemahnya. Di bawah serangan ini kalajengking iblis bumi berteriak dengan marah karena rasa sakit yang ditimbulkan. Kemudian menembakkan energi darah yang berbau busuk ke arah Lindong. Menghadapi balasan kuat ini, Lindong melemparkan tombak tulang buaya surgawi yang diselimuti kekuatan Yuan yang agung. Ketika bertabrakan dengan energi darah, hembusan angin kencang menyapu dan merobek energi berwarna darah. Setelah itu Lindong mengeluarkan jurus jari surgawi yang hebat yang terpenjara. Jari pertama memenjarakan dunia. Segera jari raksasa kuno muncul di langit dengan kecepatan kilat, ditemani oleh tekanan yang kuat dan meledak dengan kejam ke tubuh kalajengking iblis bumi. Angin kencang menyertai serangan itu meledakkan beberapa binatang iblis di sekitarnya. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang melihat seni bela diri manifestasi Lindong, terutama Li Sheng yang sangat ingin merebutnya dan semakin serakah. Di dalam gerombolan iblis, kalajengking iblis bumi mengalami luka parah dan secara bertahap menstabilkan dirinya setelah menerima pukulan kuat Lindong. Kalajengking iblis bumi sangat marah dan ingin menghancurkan Lindong dengan gigitannya.
Saat ini kekuatan Yuan di tubuh Lindong mendidih hingga terbakar. Ini adalah tanda terobosannya, tapi harus mendapatkan kristal iblis untuk menyelesaikan langkah terakhir dan berhasil menebus tahap manifestasi lanjut. Kemudian tubuh Lindong muncul di atas kepala kalajengking iblis bumi sembari berkata, "Bersiaplah untuk mati." Dia menyelimuti tombak tulangnya dengan energi mental, melesat dengan kecepatan kilat ke arah otak kepala kalajengking. Namun saat itu juga, dari arah belakang gelombang kejut kekuatan Yuan mencoba menghalangi Lindong. Li Sheng berkata untuk menyerahkan kalajengking iblis bumi. Mendengar ini, mata Lindong melonjak dengan kengerian karena seseorang ingin merebut kristal iblis miliknya. Tindakan ini juga tidak bisa menahan Lindong dan terus maju menyerang. Li Sheng berteriak marah melihat Lindong mengabaikannya. Dia langsung melesat dari arah belakang Lindong. Telapak tangannya membawa serangan kuat. Melihat serangan ini, Lindong melepaskan gelombang energi mental berbentuk tengkorak besar di belakang punggungnya. Ekspresi Li Sheng menjadi gelap. Telapak tangannya akhirnya menabrak tengkorak energi mental dan langsung menghancurkan kepala tengkorak. Sayangnya, ini hanyalah penunda sehingga tombak Lindong berhasil membunuh kalajengking iblis bumi dan mendapatkan kristal iblis. Tatapan Lindong beralih pada Li Sheng yang saat ini memancarkan niat membunuh. Ketika kalajengking iblis bumi telah mati, gerombolan binatang iblis tampaknya telah kehilangan pemimpinnya dan dengan cepat mundur seperti gelombang pasang. Di udara, Li Sheng memasang ekspresi dingin saat dia menatap Lindong. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan santai berkata, "Serahkan kristal iblis, tombak tulang, dan seni bela diri manifestasi. Aku akan menjamin keselamatanmu di medan perang kuno." Mendengar ini, Lindong menyeringai melihat orang yang begitu serakah. Tapi dia mengulurkan tangannya dan kristal melayang di telapak tangannya. Sementara nirwana Qi yang kaya menyebar. "Kamu orang yang bijak." Tindakan Lindong membuat Li Sheng bahagia saat dia berkata. Namun ketika dia hendak mengambil kristal iblis, ekspresi mengejek melintas di wajah Lindong. Segera dia menutup tangannya dan menghancurkan kristal iblis saat kekuatan pelahap menelan semua nirwana Qi ke dalam tubuhnya. Setelah Lindong melahap kristal iblis, dia mencibir sambil berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Menjamin keselamatanku di medan perang kuno. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Namun kamu masih ingin menyelamatkan orang lain." Pemandangan ini begitu tiba-tiba sehingga Li Sheng tertegun, dan setelah mendengar kata-kata mengejek Lindong, dia sangat marah dan bersumpah akan membunuhnya. Di tembok kota, semua orang terdiam saat mereka menyaksikan adegan ini. Meskipun banyak dari mereka sangat marah atas tindakan Li Sheng, tidak satupun dari mereka berani bertindak seperti Lindong. Lindong mengambil langkah ke depan saat aliran kekuatan Yuan melonjak dari tubuhnya dan akhirnya menerobos tahap manifestasi lanjut. Setelah itu suara Lindong bergema, "Kekaisaran cahaya sucimu telah memerintah kami selama beberapa hari terakhir ini. Apakah kamu benar-benar percaya adalah penguasa wilayah ini? Kalau begitu, aku akan membuatmu sadar akan kenyataan hari ini." Di tembok kota, banyak orang tercengang ketika mereka mendengar raungan Lindong. Mendengar perkataan itu, Li Sheng dan kelompoknya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Mereka terbang ke bawah dan mengepung Lindong dan memblokir semua rute pelariannya. Ketika Mo Ling, Du Yuan, dan Mansuan melihat ini, ekspresi wajah mereka menjadi marah. Mereka terbang keluar dan muncul di sisi Lindong sambil melihat dengan waspada pada elit Kekaisaran Cahaya Suci. Melihat tindakan mereka, Li Sheng sudah memutuskan untuk membunuh geng Lindong. Namun Ling Langtian di tembok kota berkata, "Aku sama sekali tidak berhubungan dengan mereka. Lindong dan aku adalah musuh bebuyutan.
Jadi tuan-tuan dari kekaisaran cahaya suci dapat membunuhnya untukku, aku akan sangat berterima kasih. Mendengar ini, Moling dan rekan-rekannya sangat marah. Li Sheng tersenyum dan melepaskan Lin Langtian. Lindong berkata agar Moling dan yang lainnya untuk mundur dan menyerahkan semua ini padanya. Lindong menatap Li Sheng mau maju sendiri apa bersama. Li Sheng sangat marah diremehkan. Kemudian keduanya memulai pertarungan sengit. Lindong melepaskan jurus avatar raksasa kera naga kuno untuk menghadapinya di awal pertarungan. Untuk menghancurkan jurus ini, kekuatan Yuan yang tak terbatas mulai terbentuk di sekitar tombak Li Sheng, berubah menjadi 10.000 sinar cahaya dan menghancurkan avatar kera naga kuno. Di saat sinar cahaya menembak ke arah Lindong, dia mengaktifkan jurus langkah pengembara langit kemurnian tertinggi. Dia berubah menjadi gumpalan asap hijau melesat ke langit menghindari serangannya. Tombak Lindong membawa kekuatan besar dan melesat ke dada Li Sheng dengan kecepatan kilat. Menghadapi situasi ini, Li Sheng membentuk perisai cahaya. Namun saat tombak Lindong mendarat, perisai cahaya segera pecah. Li Sheng terkejut dan dengan cepat menghindari ujung tombak. Dia juga mengeluarkan senjata tingkat bumi, sebuah drum bercahaya dan mulai membesar, lalu menembakkan pilar cahaya ke arah Lindong. Menghadapi serangan ini, Lindong terpukul mundur beberapa langkah saat membentuk pertahanan. Li Sheng kemudian menciptakan banyak panah berkilau yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Menghadapi serangan yang begitu kuat ini, Lindong mengeluarkan jurus desis buaya surgawi dari tombaknya. Segera pancaran kekuatan meletus dari tombak tulang dan membentuk buaya purba yang menakutkan. Akhirnya panah berkilau dan desis buaya bertabrakan, menyebabkan ledakan gelombang energi di langit. Lindong dan Li Sheng sama-sama didorong mundur beberapa langkah oleh ledakan gelombang energi. Setelah itu, gelombang kekuatan Yuan yang kuat meletus dari tubuh Li Sheng saat membentuk segel. Sinar cahaya kemudian menggumpal dan membentuk beberapa gajah bercahaya raksasa. Ini adalah jurus seni bela diri manifestasi kelas menengah, gajah suci langit bergumul tekel. Lalu gajah raksasa menyerang ke depan. Melihat serangan terkuat Li Sheng ini, Lindong pertama mengeluarkan jurus jari surgawi yang hebat yang terpenjara. Jari pertama memenjarakan surgawi. Segera jari besar muncul dari belakangnya dan dengan kejam menekan gajah besar. Namun jari besar itu tidak bisa bertahan sebelum pecah dan hancur. Lindong dengan cepat membentuk jari kedua sampai ketiga memenjarakan dunia, tapi belum bisa menghentikan serangan Li Sheng. Akan tetapi saat Lindong mengeluarkan jurus jari keempat menghancurkan surgawi, kemudian 4 jari kuno yang mendominasi bertabrakan dengan gajah suci langit raksasa. Avatar gajah raksasa langsung hancur. Tubuh Li Sheng juga terlempar keras ke tanah dan muntah darah. Li Sheng sungguh tidak menyangka bahwa Lindong memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Meski demikian, Li Sheng masih tidak mau menyerah dan mengeluarkan sebuah pil untuk memulihkan kekuatannya. Setelah itu dia menyuruh Sui Huang dan 6 praktisi untuk membentuk formasi cahaya suci, memurnikan surga dan bumi. Awalnya Sui Huang meminta Li Sheng mundur dan melaporkan masalah ini pada senior besarnya, lalu melakukan serangan balasan. Namun Li Sheng keras kepala dan akhirnya mereka membentuk formasi. Akhirnya sinar cahaya menggumpal di langit dan menjadi pilar cahaya suci raksasa menyerang Lindong. Saat Lindong melihat ini, kekuatan melahap meletus dari tubuhnya. Kekuatan Yuan antara surga dan bumi berkumpul di tubuhnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Saat kekuatan Yuan berkumpul di tubuhnya, Lindong mengangkat jarinya yang meneteskan darah ke langit. Dia mengeluarkan jurus jari surgawi yang terpenjara besar, jari kelima menggerakkan semesta.
Ketika jari besar itu muncul, aura kuno dan perubahan segera meresap ke seluruh domain. Lindong kemudian dengan kejam mengayunkan jarinya ke bawah dengan momentum yang luar biasa. Setengah dari 5 jari turun menuju pilar cahaya suci. Serangan cahaya suci ini dipenuhi dengan kekuatan penuh Li Sheng dan 7 praktisi lainnya. Akhirnya 2 serangan yang sangat mengerikan bertabrakan, seperti 2 meteor. Bentrokan ini berlangsung hanya beberapa detik sebelum pilar cahaya suci mulai retak. Saat ini Li Sheng akhirnya mengerti bahwa Lindong yang dia klaim berasal dari kerajaan kecil sampah sebenarnya sangat kuat dan menakutkan. Akhirnya pilar cahaya raksasa tidak mampu menahan gelombang setengah 5 jari raksasa dan langsung meledak di depan mata orang banyak, menimbulkan letusan dahsyat yang langsung menerangi seluruh area dalam radius 100 mil. Gelombang kejut energi yang menakutkan juga menyapu seperti badai mengamuk. Debu dan puing-puing berterbangan kemana-mana dan bahkan tembok kota yang kokoh pun terguncang oleh dampak ini. Semua orang yang berdiri di atas tembok kota dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuan mereka saat mereka mencoba mempertahankan tubuh mereka. Sementara Li Sheng dan yang lainnya langsung memuntahkan seteguk darah, kondisi mereka telah turun ke titik terendah. Setelah itu, mereka mengancam Lindong jika membunuh akan mengalami hal yang menyedihkan, terutama senior besar mereka akan membuat Lindong menderita. Sayangnya, Lindong bukan vegetarian. Dia kemudian melepaskan jari pertama memenjarakan surgawi. Li Sheng dan yang lainnya dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuan yang tersisa di tubuh mereka dan membentuk perisai bercahaya. Namun di hadapan kekuatan jari raksasa, perisai bercahaya tidak mampu bertahan. Li Sheng dan bawahannya akhirnya diledakkan. Seluruh daratan seketika menjadi sunyi. Semua orang merinding menatap para praktisi elit kerajaan cahaya suci, yang semuanya telah diledakkan menjadi kabut berdarah oleh Lindong. Kelompok Muling menatap lekukan di tanah itu, sementara mereka tanpa sadar menelan ludah. Di tembok kota, Lin Langtian melihat pemandangan ini. Ekspresinya berubah menjadi sangat suram. Namun tiba-tiba, binatang yang sangat besar dengan momentum yang luar biasa di atas cakrawala muncul, mengejutkan Lindong dan semua orang, bikin merinding. Monster itu berbentuk ular dengan 4 sayap, sepertinya itu berada di tahap awal kehidupan mendalam. Tak disangka, Ling Qinzu muncul bertarung sengit dengan monster itu dengan seluruh kekuatannya. Lindong sangat terkejut melihat kekasihnya berada di medan perang kuno. Ling Qinzu juga tidak pernah menyangka akan melihat suaminya di sini. Meski demikian, Ling Qinzu terus memfokuskan pertarungannya. Akan tetapi akhirnya, setelah Ling Qinzu melepaskan semua jurus yang dia punya, seperti teratai api biru yang merupakan senjata pamungkasnya, akhirnya Ling Qinzu tidak mampu mengalahkan binatang iblis itu dan jatuh dari langit di depan mata Lindong. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Lindong akan menyelamatkan Ling Qinzu atau ada orang lain yang bertindak lebih cepat?